Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Siapa yang tak menginginkan surga sebagai tempat akhir kita nanti? Tentulah tak akan ada manusia yang menolak menjadi penghuni surga. Apalagi bagi orang-orang yang salih, akan disediakan bagi mereka bidadari surga sebagai pendamping. Dari Abu Hurairah RA mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salih sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas oleh pikiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dia ulasannya, tonton terus videonya hingga akhir hanya di Al-Burhan. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini untuk tetap menyiarkan syiar Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bidadari surga tanpa melalui proses kelahiran seperti manusia. Namun, Sang Maha Segalanya menitahkan wanita-wanita cantik itu dengan kalimatnya, kun fayakun, yang berarti yang terjadi terjadilah. Allah berfirman, kami mencipta akan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta, dan sebaya umurnya untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Waqiah 56 ayat 35-30. Mungkin karena secara langsung itu, bahan baku penciptaan bidadari surga berbeda dengan wanita bumi. Seperti diketahui, manusia diciptakan dari unsur tanah yaitu Nabi Adam sebagai manusia pertama. Selanjutnya penciptaan manusia melalui proses embrional hingga wujud dalam bentuk bayi. Jika menilik dari ayat tersebut, tentu saja penciptaan bidadari surga tidak melalui proses seperti wanita di bumi. Ada beberapa hadis menyebutkan soal bahan baku penciptaan bidadari-bidadari surga. Dikutip dari buku Misteri Bidadari Surga, karya Joko Syahban, Baihaqi meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bidadari yang bermata jeli diciptakan dari zafaran. Hadis yang sejenis tersebut di atas juga diriwayatkan oleh At-Tabrani. Saat mendengar kata bidadari, tentu yang terlintas di benak kita ialah jelita, suci, dan sopan. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak disebutkan mengenai bidadari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bidadari dengan cantik dan terjaga. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, bidadari-bidadari, yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Quran Surah Ar-Rahman 72. Lantas seberapa cantikkah penggambaran bidadari surga itu? Mengapa bidadari bisa digambarkan secantik itu? Tak ada yang bisa menyangkal pesona yang dimiliki oleh bidadari. Bidadari surga digambarkan memiliki keharuman yang semerbak. Hal ini sesuai hadis Rasulullah, sekiranya salah satu bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bidadari itu juga digambarkan memiliki sifat yang sopan dan terjaga dari manusia dan jin. Tak ada yang pernah menyentuhnya. Di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya. Tak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surah Ar-Rahman 56-57. Bidadari-bidadari ini hanya diperuntukkan bagi suaminya. Jelita dan putih bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Quran Surah Ar-Rahman 58.
Al-Hasan dan mayoritas ahli tafsir lainnya mengatakan, bahwa yang dimaksudkan adalah bidadari-bidadari surga itu sebenarnya yakut dan seputih marjan. Masya Allah, begitu sempurna ciptaan Allah. Kesempurnaan bidadari digambarkan mampu menyinari langit dan bumi. Dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata, saya pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, sekiranya bidadari surga mengeluarkan telapak tangannya di bumi, akan membuat penduduk dunia kagum karena saking bagus dan indahnya. Jika ia mengeluarkan tutup kepalanya, maka matahari pada saat bersinar terang akan berubah menjadi lampu yang kecil yang tidak lagi terlihat cahayanya. Jika ia mengeluarkan wajahnya yang cantik, maka kecantikan wajahnya akan menyinari langit dan bumi. Tentu kita merasa penasaran kenapa bidadari digambarkan begitu jelita. Ternyata proses penciptaan bidadari berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, dan iblis dari api. Bidadari diciptakan dari 4 unsur, sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada bidadari yang dinamakan Aina, diciptakan dari 4 unsur, yaitu dari misik, kafur, anbar, dan zafaran. Siapa yang tak menginginkan surga sebagai tempat akhir kita nanti? Tentulah tak akan ada manusia yang menolak menjadi penghuni surga. Apalagi bagi orang-orang yang salih, akan disediakan bagi mereka bidadari surga sebagai pendamping. Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salih sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas oleh pikiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang Anda sudah tahu kan, bagaimana mendapatkan seorang bidadari? Wallahu a'lam bishawab.